yang kuat, boleh yang kuat atau yang kuat kok. Owa yang kuat, wayak kuat bila ilmi dan iman menjadi kuat kalau kita mengkaji bila ilmi dengan ilmu. Supaya iman kita yang kuat ya harus ada iman. Kalau banyak mempelajari ilmu, supaya iman kita kuat, jangan tergoda. Karena orang yang imannya tidak kuat bisa tergoda. Tergoda bisa jadi keluar daripada iman, jadi murtad. Nah, orang yang tidak menguatkan imannya dengan ilmu pengetahuan bisa saja iman itu akan goyah. Orang yang imannya dia punya iman dengan dia mengkaji saja banyak yang murtad. Ayat Ibrahim apa itu? Sayyidul Ibrahim murtad. Padahal dia dosen katanya, dosen ilmu tafsir di pesantren apa itu Zaitun. Dia murtad. Itu mungkin dari sisi lain dia punya keimanan, dia punya makrifat itu jalannya kurang kuat terhadap keyakinannya. Maka bisa saja orang jadi murtad seperti itu. Apalagi kita ini kurang kajian kita terhadap agama kita. Kalau kita menuntut ilmu itu gak boleh berhenti, terus menerus. Ya kita merasa cukup apa yang ada, apa yang kita tahu. Karena iman kita ini perlu diperkuat. Dibuatnya kenapa? Bila ini wajah ini iman itu menjadi kuat kalau kita mengkaji. Berapa makrifat kita yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kalau belajar wajah bil jahil dan iman menjadi lemah. Doa upaya menjadi lemah iman. Jadi semakin loyo bil jahil dengan sebab tidak tahu. Bil jahil dengan sebab tidak tahu. Jadi ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama maka bisa menjadi lemah iman. Ini perlunya kita mengkaji kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang Islam itu selalu bergerak, selalu pada parokta parsok. Kalau selesai maka melakukan lagi melakukan. Ya kalau sudah selesai ya orang beriman itu Allah aja kan. Orang beriman itu pada parokta parsok. Ketika sudah selesai melakukan sesuatu dia harus mencari lagi, bangkit lagi untuk melakukan berikutnya. Apalagi yang namanya ilmu pengetahuan itu sangat luas. Wa bin taufiqi yaqo, dan dengan taufik Allah maka akan datang itu iman. Iman itu juga dengan taufiknya Allah. Allah memberikan taufik pada seorang, ya, maka dia akan mantap keimanan. Maka kita selalu mohon taufik, hidayah dan taufik. Kalau hidayah petunjuk, ya. Kalau kita di jalan di luar petunjuk ragu-ragu itu namanya hidayah. Baik kita nyasar, di jalan sana itu ikutin itu hidayah. Nah terus kita mengikuti itu namanya taufik. Kalau kita nggak ngikutin, ya berarti nggak ada taufiknya. Kita ngapain jalan situ, ngapain itu diikuti? Namanya nggak ada taufik. Jadi kita taufik kan harus dicocokkan hidayah supaya kita jadi selamat. Nah, taufik itu dari siapa? Kita minta kepada Allah agar kita dicocokkan, diwafaqkan dan ditaufikkan dalam petunjukan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu semua hidayah. Kita minta petunjuk-petunjuk yang baik. Bukan hanya tahu itu petunjuk, tapi juga kita bisa melakukannya menjadi taufik. Kita bisa menjadikan atau Allah Subhanahu wa taala
bisa melakukan menurut taufik setelah dalam hidayah. Kama dia Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Darda, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah dan Abi Darda mengenai iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Annahum qalu, bahwasanya mereka itu Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abu Darda, itu mereka tiga orang. Qalu, mereka berkata, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini alasan Syekh Abdul ketika dia menerangkan bahwa iman itu adalah ucapan, makrifah mengenal, dan amal dengan raga. Ini berdasarkan pendapat para sahabat yang mengatakan juga iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa ziyadatul iman nama takunu ba'da tahaqquqi bi adai awamir. Dan tambahnya iman itu, kata para sahabat ketiga tadi, tambahnya iman itu nama takunu, sungguhnya ada dia. Artinya ada. Melihat tambahnya iman itu bisa berarti ada, bahkan tahaqquqi bi adai awamir. Setelah dia menyatakan, tahaqquq itu membuktikan bi adai awamir dan melaksanakan segala perintah. Jadi iman itu bisa bertambah dengan sesudah terbukti dia melakukan segala perintah. Ada yang awamir yang taksir daripada amrun. Ini kata para sahabat juga, orang itu bisa dikatakan bertambah imannya setelah dia bukti melakukan perintah-perintah awamir. Itu awamir jamak daripada amrun. Kalau amrun mufradnya bisa amrun, bisa awamir. Kalau amrun jamaknya awamir berarti perintah. Kalau amrun jamaknya umur, ada dua. Awamir itu jamak taksir, itu jamak daripada arti perintah. Kalau amrun jamaknya umurun alif bin waw, itu artinya perkara, hal-hal. Itu amrun itu. Jadi amrun bisa artinya perintah, bisa artinya syai'un, sesuatu, perkara. Kalau amrun jawabannya awamir, berbeda seperti itu. Ada awamir di orang iman seseorang bisa bertambah setelah dia bukti melakukan perintah-perintah. Wal jihad nawahi, dan menghentikan segala larangan-larangan. Intihad itu menghentikan, memberhentikan an-nawahi, segala larangan-larangan agama. Salah satu bukti iman itu bertambah itu melaksanakan perintah, menghentikan segala larangan agama. Wa bin taslim bil qadar, dan dengan menerima pada takdir. Taslim bil qadar, menerima takdir. Kita ini semuanya hidup ditakdirkan oleh Allah. Yang kita terima. Taslim bil qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sungguhnya kami segala sesuatu kami jadikan dengan ukuran, qadar, dengan takdir. Kita ditakdirkan dari langit, kita terima, jangan dirubah. Takdir dari dirubah, jangan dirubah. Namanya qadar. Allah sudah takdirkan kita lahir di Jakarta, ya juga bisa dipindahin kemana-mana juga. Memang sudah ditakdir di situ. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Watak ikhtiar dari banyak penjelasan kata sahabat ini. Orang yang menunjukkan iman itu bertambah atau berkurang, dan tanda bertambah iman seseorang itu melakukan segala perintah Allah, menghentikan segala larangan Allah, larangan agama, melakukan segala perintah agama, menerima qadar Allah
membantah, iktirad membantah, berpaling, gak mau. Allah atas Allah Ta'ala pilih pada perbuatannya, bijami khalqihi pada semua makhluknya. Kata orang yang membantah perbuatan Allah pada semua makhluk, bantah empat perbuatan Allah. Padahal makhluk ini Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Kalau kita diciptakan oleh Allah, kita dikasih ikhtiar, kasih memilih. Ya. Pilihan kita bisa ke sana, ya mau takdir bisa jalan ke sana, kita pilih jalan ke kanan atau ke kiri. Itu kita harus jangan iktiraf, jangan membantah. Karena semuanya yang Allah ciptakan ini, yang ada di alam ini, itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarki syakki fi wahdihi, dan meninggalkan ragu pada janji Allah berizki pada rezeki. Jadi jangan ragu Allah menjanjikan rezeki. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha biyadi Allah. Semua yang melata di muka bumi ini, wa min dabbah, semua yang merayap, yang berjalan, dabba yang tumbuh, yang berada di bumi ini, illa Allah rizquha, Allah yang ngatur rezeki. Kita jangan ragu bahwa rezeki Allah ngatur. Ada makhluk Allah yang tidak kebagian rezeki. Ini ulah manusia aja. Orang Gaza kagak makan, orang kita pada kelaparan. Itu ulah manusia, bukan dari Allah. Pasti Allah itu menyediakan rezekinya. Orang bayi dan bayi di dalam perutnya, susunya di toko banyak banget disediakan. Bukan susu ibunya, terus itu sudah ditanggung oleh Allah. Nah, kita harus takut gak makan, takut gak hidup. Tidak, Allah menjadikan hal-hal kita ini dan ditanggung rezeki. Kita kembali buatan syakki di waktu rezeki. Jangan ragu, meninggalkan ragu pada janji Allah mengenai rezeki. Manusia yang ketakutan. Wa bi tawakkul alaihi, dan tawakul pada Allah. Jangan ragu, kita harus tawakul itu menyerah diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, tapi kalau Tuhan bismillah tawakkaltu Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Harus serahkan hidup kita kepada Allah. Allah yang mengatur. Minta kebaikan, minta itu bagus, minta yang ini, yang itu, tawakal. Dan kita dihindari musibah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Wal khuruji minal hawli wal quwwati, dan keluar daripada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Semua daya upaya ini dari Allah. Kita dikasih kekuatan dan dikasih haul itu daya. Bisa berpikir, bisa melakukan itu semuanya billah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Jadi bukan atas kekuatan kita. Dan kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Daya upaya kehidupan kita ini, kita melakukan ini dan itu semua dari Allah. Wasabri 'alal bala. Ini semua adalah rangkaian orang yang beriman kepada Allah. Itu diantaranya apa lagi? Bahwa dia imannya kuat, imannya
kepanasan. Di bawah kepanasan yang mati. Memang lagi di Eropa yang biasanya dingin, biasanya dingin itu barang kepanasan, parah. Ada kebakaran di Australia, di Amerika, di mana berita-berita. Biasanya daerah-daerah dingin sekarang derajatnya sampai 30 hektar yang jalan. Panasnya 35-36. Bisa daerah-daerah Eropa ini pada panas. Sebagian hidupnya ya seperti itu. Perubahan iklim apalagi zaman sekarang ini kita yang mestinya musim panas bulan ini panas banget di Agustus. Tetap banyak hujan. Ini perubahan iklim yang bergerak di sekarang air-air. Kebanjiran, sebagian dari semua musibah. Dan kita harus sadar bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah, baik bala dan bencana ini yang memang dari Allah. Bahkan Allah seperti itu di dunia ini. Dan memang di dunia ini darul bala, negeri tempat banyak cobaan. Dunia ini bukan